Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya dance sport yang menjadi salah satu cabang olahraga diperlombakan di ajang olahraga, sudah ada rekan kami Rizky Naziah yang akan berbincang dengan atlet dan pelatih dance sport. Selamat siang Rizky, silakan dengan laporan Anda saat ini. Ya, selamat siang Rizky, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Ya, halo Gema. Ya, baik. Saat ini saya sudah berada di tempat di mana penampilan dari dance sport ini berlatih. Dan kali ini kita telah menyaksikan bagaimana penampilan dari dua atlet dance sport, yaitu Kak Ratu dan juga Kak Titan. Ya, sebagai yang kita tahu kalau dance sport saat ini sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang sedang viral di Indonesia saat ini. Dan dance sport sendiri merupakan olahraga yang menggabungkan antara seni tari dan juga olahraga, yang dimana dalam karakteristiknya memerlukan penguasaan teknik dan stamina fisik yang baik, yang dimana dalam dance sport juga memiliki karakteristik utama, yaitu adalah dance ini dilakukan secara berpasangan, yaitu sehingga sangat menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Kemudian juga hal ini juga mengutamakan kekuatan fisik, kemudian kelincahan, koordinasi, stamina, tingkat kebugaran yang tinggi, kemudian disiplin dan kerjasama tim. Karena memang kerjasama tim di sini itu sangat diperlukan, karena memang dance sport ini merupakan dance berpasangan antara laki-laki dan juga perempuan. Dan penampilan yang tadi dilakukan adalah dance sport dance sport ini terbagi ke beberapa jenis, yaitu International Style Latin, kemudian International Style Standard, yang dimana tadi kita telah saksikan penampilan dari kedua atlet tersebut yang merupakan tarian jenis Paso Doble. Untuk lebih mengetahui mengenai peluang dance sport di Indonesia dan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh para atlet di dalam melakukannya, saat ini saya telah bersama dengan Kak Titan dan juga Kak Ratu. Kak. Halo, selamat siang Kak Ratu, Kak Titan. Ya. Halo. Baik, mungkin Kak Titan, kira-kira sudah berapa lama Kakak menjadi seorang atlet dari dance sport ini? Kalau aku sendiri, aku tuh dansa udah dari tahun 2009. So udah lebih dari 10 tahun. Kalau jadi atlet resmi DKI-nya aku tahun 2016. Gitu. Oke, kalau Kak Ratu sendiri sudah berapa lama menjadi atlet dance sport ini? Kalau menjadi atlet kurang lebih udah 9 tahun, tapi kalau mulai dansa kurang lebih udah 14 tahun. Kira-kira kesulitan apa nih Kak dalam dance sport ini? Kesulitannya banyak banget. Karena kita kan udah masuk dalam olahraga seni. Jadi kita dituntut untuk bisa mengikuti gerakan-gerakan silabus yang ada, atau kita bisa bilang aturan-aturan yang resmi. Persis kayak akademik. Jadi kita ada rules-rulesnya yang kita harus jaga. Tantangannya adalah gimana caranya kita bisa jaga stamina plus dansa dengan bagus. Itu kesulitan. Kalau untuk Kak Ratu sendiri, bagaimana nih kesulitan yang dihadapi selama dance sport ini? Selama dance sport atau selama latihan, kesulitannya adalah pada saat kita latihan itu harus tetap menjaga stamina. Walaupun karena kan dansa itu kan sport dan art, jadi gimana kita mendapat estetik artnya tetap bagus tapi sambil olahraga. Dan kesulitan lagi adalah pada saat kita berdua dancing, sometimes kan dua orang itu punya connection yang berbeda, jadi menyatukan hal yang sama dalam satu tarian itu sometimes suka susah. Itu aja. Jadi harus ada memang itu gunanya coach ya. Jadi ada pelatih yang mendampingi kita untuk menyatukan dansa itu jadi lebih baik lagi. Dua orang yang berbeda jadi satu. Jadi satu. Plus olahraga, plus seni, art harus jadi satu. Jadi gerakan yang indah. Ya. Gitu. Jadi gerakan yang seragam dan kompak kayak gitu. Kalau misalkan menurut kakak ini, kira-kira apa yang membuat kakak akhirnya tertarik untuk
menjadi atlet dance sport ini? Kalau aku karena ini adalah olahraga yang bagi aku ini baru kan dari dulu. Jadi aku tertantang untuk bisa sih. Pertama penasaran. Terus pas aku coba, ternyata dansa ini nggak cuma sekedar joget atau sekedar gerak-gerik biasa, tapi kita juga ditantang untuk secara fisik dan mental harus kuat gitu. Jadi ada gerakan yang harus dilakukan dengan latihan, nggak bisa semena-mena gitu, harus latihan. Jadi bagus. Kalau menurut Kak Ratu sendiri, apa yang membuat kakak tertarik akhirnya untuk mencoba dance sport ini? Yang membuat aku tertarik adalah hal pertama yang aku lihat waktu aku beginner ya, kok bisa menari dengan begitu cepat, tapi dengan menggunakan heels dan postur tubuhnya tetap indah. Jadi itu yang membuat aku pertama kali penasaran dan akhirnya juga tahu bahwa ini ternyata sport gitu. Jadi aku pertama kali karena itu. Baik, terima kasih kakak. Silakan lanjut latihan lagi. Baik pemirsa, itulah tadi dari penampilan yang kita saksikan bersama-sama, karena memang dalam dance sport ini memerlukan gaya artistik dan juga kelincahan untuk menampilkan dance sport yang baik dan indah, karena memang dance ini memerlukan kelenturan dan juga ketegasan dalam tariannya. Gema. Oke, baik Rizky Naziah, kita masih akan nantikan lagi ya laporan dari Anda dari tempat lokasi dance sport. Dan pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda bersama kami dalam Newsline. Baik, saat ini saya masih di tempat studio I&Y Dance Sport Studio, dan tadi kita telah menyaksikan penampilan dari kedua atlet dance sport, yaitu Kak Ratu dan Kak Titan. Dan saat ini saya sudah bersama pelatihnya, yaitu Mbak Evelyn. Halo Mbak, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya Mbak, kira-kira menurut Mbak Evelyn sendiri yang merupakan pelatih sekaligus ketua dari IOD Jakarta ini, apa yang membedakan dance sport ini dengan tarian lainnya? Yang membedakan dance sport dengan tarian lainnya adalah kita harus mensinkronkan gerakan dengan lagu, dan di dance sport ini sendiri ada 10 macam tarian yang beda-beda genrenya, juga tingkat kesulitan yang berbeda-beda gitu. Mungkin kalau kayak modern dance atau hip hop itu kan hanya satu tipe gitu kan. Jadi dance sport itu dan merupakan olahraga yang menggabungkan tarian dan lagu untuk ditarikan. Kalau tadi sendiri yaitu adalah jenis tarian yang tadi ditarikan itu tuh kira-kira menurut Mbak dalam latihannya itu kesulitannya apa Mbak? Kalau yang tadi sebelum ini ditarikan itu samba, kesulitannya adalah move-nya harus cepat dan merupakan salah satu tipe tarian yang lumayan sulit untuk di kategori Latin. Gitu. Kalau menurut Mbak Evelyn sendiri, kira-kira peluang potensial dari dance sport ini di Indonesia bagaimana Mbak? Sebenarnya peluangnya bagus sekali ya untuk kedepannya, sama seperti cabang-cabang olahraga yang lain. Cuman mungkin karena dance sport ini belum terlalu seterkenal kayak sepak bola atau bulu tangkis gitu, jadi masih kurang dikenal sama masyarakat. Sama adanya kayak dahulu tuh kita kan sebutnya dansa dan agak konotasinya negatif ya gitu. Tapi padahal sebenarnya sejak tahun 2008 dance sport ini sudah dipertandingkan di PON dan kita sudah diakui oleh KONI bahwa ini merupakan salah satu cabang olahraga. Jadi sama kita kalau di KONI sama kita kedudukannya seperti cabang-cabang olahraga yang lain gitu. Kemudian Mbak, kira-kira kegiatannya apa aja nih kalau misalkan Kak Ratu dan Kak Titan atau bahkan dancer lainnya itu berlatih? Biasanya mereka ada latihan rutin, ada latihan fisik juga, dan biasanya kita untuk uji coba kita biasanya mengadakan pertandingan ke luar negeri biasanya gitu, ke Asia sendiri. Biasanya minimal tingkat Asia, karena mungkin di Indonesia sendiri tidak banyak pertandingan-pertandingan dansa kalau untuk menjajal kemampuan mereka gitu. Mbak Evelyn, boleh dong kira-kira gimana ajarkan saya untuk berlatih dansa ini yang mudah saja gitu. Kira-kira gimana latihannya?
Mungkin bisa dimulai, ini namanya rumba. Jadi dia gerakannya 4 step. Jadi kayak kaki kanan di depan, Kaki kanan di depan. 1, 3, 4. 4, terus maju, 2, 3, 4. Oh, oke. Basicnya seperti ini. Oke. Ya, paling mudah. Oh, itu paling mudah ya. Berarti dari kaki kanan ke depan, kemudian Kaki kanan ke belakang, ke belakang, kemudian ke samping, ke samping, kaki kiri ke ke depan, depan. 2, 3 ke samping. Oke. Gerakan Oh, dasar. baik, Mbak Evelyn, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, tadi adalah salah satu gerakan paling mudah yang diajarkan kepada saya dari dance sport ini. Dan dance sport ini sendiri tadi setelah katakan bahwa ini merupakan cabang olahraga yang saat ini sudah diakui oleh pemerintah, dan dance sport ini juga memiliki keunggulan, yaitu adalah tarian yang begitu indah mengiringi musik, ya mengiringi tempo musik yang dinyanyikan. Gema.